Gimana? Gimana? Ro'isah, ar-ro'isah. Roisa itu pokok. Al-aghrad ar-ra'isiyah itu bukan roisah ya, ar-ra'isiyah. Yaitu tujuan pokok, tujuan inti dari apa mengucapkan uslubul khobar itu ya untuk basa-basi atau untuk lazim faedah, memberikan informasi baru. Ya, lazim faedah penyampaian apa namanya info baru. Ustadz Afwan mau nanya lagi. Nah, Kan kalau khobar itu menyampaikan sesuatu informasi ya Ustadz. Bisa mm, dibilang. Kalau pertanyaan itu masuk ke al-khobar bukan dalam enggak, ilmu enggak. beda. Nanti itu Khobar. maksudnya ke insya. Enggak, itu maksudnya ke Oh, insya itu. Ya, taib. Teh. Antum kalau Syukron. nanya, antum kalau nanya Mas Muka, kira-kira itu nyampein berita atau nanya itu? Nanya Ustadz. Nanya ya berarti bukan berita itu. Kata tanya, kata perintah, kata larangan, ya kata panggilan, ya kemudian kata atamani, angan-angan, itu nggak ada yang mengandung makna informasi. Idhab ila suq. Kira-kira ada nggak makna informasi di situ? Enggak, Nggak ada. La taqra al-kitab. Ada nggak di situ nilai tidak. khobar yang nggak ada? Kemudian ya Muhammad ta'al. Ada nggak di situ nilai informasi? Tidak. Terus ya laitas syabab ya'udu yauman. Ya alangkah semoga hari muda itu bisa kembali. Ada nilai informasi nggak di situ? Tidak. Ya enggak. Hal anta talib ada informasi nggak di situ? Tidak. Nggak ada. Beda kalau anak katakan anta najihun fil ihtibar. Mengandung mana khobar nggak di situ? Mengandung. Iya, itu maksudnya soal beda. Kalau di dalam sebuah perkataan ada kata tanya, kata perintah, kata nida, tamanni, ada kata laita, ya laitani kuntu toroba, ada kata laita, tamanni, atau kata-kata istifham, itu semua adalah uslub insya, bukan khobar. Insya itu wadah khobar nanti. Hmm. Jadi faidatul khobar itu bahasa basi sob. Jadi tujuan menyampaikan berita itu yang pertama adalah faidatul khobar. Kalau bahasa kita namanya bahasa basi. Kalau antum ingin makna faidatul khobar secara lugawi, faidatul khobar itu artinya faidah atau manfaat berita. Faedah ya cuma sekedar ngasih faedah, bukan ngasih faedah baru. Ya. Faidatul khobar itu secara letterlek artinya adalah faedah atau manfaat berita. Tapi kalau secara makna artinya basa-basi. Kalau lazim al-faedah itu artinya informasi baru. Atau kalau antum artikan secara bahasa, secara letterlek, kata per kata, lazim itu artinya konsekuensi, faidah itu ya faidah. Berarti lazim al-faidah itu secara bahasa kata per kata artinya konsekuensi dari faidah itu maksudnya. Maksudnya konsekuensi dari faidah itu apa? Konsekuensi dari faidah itu ya maksudnya ya informasi baru, faidah baru yang antum dapat. Afan, kebalik ya sebab. Kebalik. Lazim al-faidah itu bahasa basi. Lazim faedah itu bahasa basi. Yang bahasa basi itu lazim faedah, bukan faedatul khabar. Afan, bahasa bahasa basi. Jadi lazim faedah itu bahasa basi atau bahasa lugawinya adalah konsekuensi dari faidah. Kalau faidatul khabar itu informasi baru atau bahasa letterleknya adalah faidah atau manfaat berita. Maksudnya informasi baru dari berita. Afan. Akta tuh.
Ini al-aghrad ar-ra'isiyah ini artinya tujuan pokok. Tujuan pokok. Kalau al-aghrad al-balaghiyah ini artinya adalah tujuan retoris. Antum tahu artinya retoris ya, sebab retoris itu ada retorika, ya, yang di dalamnya berisikan makna sastra. Tujuan inti, tujuan pokok atau tujuan asli. Tujuan pokok atau asli. Tujuan pokok atau tujuan asli dari khobar. Kalau al-aghradul balaghiyah itu adalah tujuan retoris atau tujuan yang bernilai sastra di dalamnya. Ya, tujuan retoris ya. Jadi tujuan retoris selain memberi informasi. Jadi al-aghradul balaghiyah itu artinya adalah tujuan retoris atau dalam kurung selain memberi informasi. Ya, selain memberi informasi atau tujuan retoris. Ya, yang di dalamnya bernilaikan sastra di situ. Nanti anak kasih contohnya. Sudah dicatat Isbab? Ada pertanyaan lagi sebelum beralih? Ada pertanyaan sebelum kita beralih? La yujar Ustaz. Baik, ini anak hapus ya. Coba siapa yang membaca di sini? Siapa yang membaca Isbab? Arafna sabiqan. Tafadhal man yaqra mubasyarah. Ana Ustaz. Nah, tafadhal mubasyarah ya Syekh, mubasyarah. عرفنا سابقا أن علم المعاني هو علم يعرف به كيف يطابق الكلام مقتضى الحال. ففي هذه الوحدة سنتعرف عن مباحث هذا العلم وما يتعلق بها خلال 6 دروس إن شاء الله تعالى. الخبر. تعريف الخبر هو كل قول يحتمل الصدق أو الكذب بذاته بصرف النظر إلى قائله. Nah, itu yang anak katakan tadi, ucapan-ucapan yang mengandung kemungkinan benar atau dusta untuk memalingkan orang kepada pembawa ucapannya. Terus anwa'uhu, jenis khobar itu ada berapa? Jenis berita itu ada berapa? Coba. Uslubul khobar terbagi menjadi 3. Iqra wasil. Anwa'uhu al-awwal al-ibtidai huwa ma yulqi lil mukhatab wa huwa khaliyud dhihni min al-ikhbari fayakuna khaliyan min adawatit tawkid. Baik. Ini sudah paham ya. Jadi al-ibtidah itu ya perkataan yang diucapkan, yulqo. Yulqi itu secara bahasa artinya melempar. Tapi kalau dikatakan di sini artinya adalah menyampaikan ya, mengucapkan ya, karena seakan-akan kata-kata itu antum lemparkan ke lawan bicara. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh kepada seorang mukhatab, lawan bicara, dan dia dalam keadaan khalid dhihni, gampang percaya terhadap berita. Ya, maka orang yang seperti itu khalian min adati taukid. Jadi uslub khobarnya nggak perlu pakai adat taukid untuk meyakinkan dia. Contohnya antana jihun. Terus Wasani at-talabi huwa ma yulqa lil mukhatab wa huwa yataraddadu fil hukmi fayakuna mashuban bi muakkadi wa fayakunu mashuban bi muakkadin wahid. Misal an yuqala liman yataraddadu annahu najih fil ikhtibar innaka najih. Nah,
Kemudian at-talabi itu adalah perkataan atau informasi yang disampaikan kepada lawan bicara, sedangkan ia dalam keadaan ragu menerima informasi itu, apakah antara percaya atau tidak. Maka ketika orang itu ragu atau mutaraddid, maka butuh satu kata penegasan untuk meyakinkannya. Contohnya innaka najihun. Maka innaka najihun itu adalah al-khabar atau labi jenisnya. Terus Wasil, والثالث الإنكاري هو ما يلقى للمخاطب وهو ينكر بمضمون الخبر فيكون مصحوبا بمؤكدين أو أكثر مثل أن يقال لمن ينكر نجاحه في الاختبار لقد نجحت. Yang ketiga itu ingkari, orang yang memang mengingkari sedari awal sebuah kebenaran, sebuah informasi. Nah, antum sampaikan kata berita atau informasi kepadanya, ya orang yang seperti ini itu menggunakan lebih dari satu kata penegasan, ya 2, 3 atau lebih untuk meyakinkan dia terhadap berita yang kita bawa. Contohnya laqad najahta. Ada berapa? Ada tuh taukid di situ. Laqad najahta. Ada berapa? Ada tuh taukid. Sebab laqad najahta ini berapa ada tuh taukidnya? Dua. Dua, Ustaz. Ya, yang mana? Lam sama qad. Yang lam, sama huruf lam sama huruf qadnya itu ada tuh taukid. Jadi lamnya itu adalah lamut taukid ya sebab. Nah, jadi dia nggak percaya atas berita yang dia dengar, maka antum yakinkan dia laqad najahta agar dia percaya. Ya orangnya nggak percayaan, makanya antum ya sampaikan berita kepadanya dengan lebih dari satu kata penegasan agar percaya. Terus wamin adawati taukid, dan diantara partikel taukid atau adat-adat taukid, unsur-unsur taukid itu sebagai berikut. Iqra ya Syekh. ومن أدوات التوكيد إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه وقد وأما الشرطية. Nah, ini unsur-unsur taukid ya, bisa inna, anna, qasam, sumpah. Ya, lam al-ibtida, contohnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu lamul ibtida. Kemudian nun taukid tsaqilah atau khafifah. Ya, ahrufut tanbih contohnya ha anta talibun, ya afan, ha anta najihun, ya hanya di situ itu harfut tanbih sebab ha anta najihun. Nah, ini harfut tanbih. Makanya hadza itu i'rabnya adalah haknya itu adalah harfut tanbih mabniun ala fathi. Za ismu isyaratin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rabi. Nah, itu i'rabnya hadza. Terus qad misalkan kayak tadi qad najahta, laqad najahta, amma syartiyah itu misalkan ya amma amma syartiyah itu ya juga bisa ya sobat. Tapi amma syartiyah ini jarang dipakai uslub khobar kalau nggak salah ya. Ya amma syartiyah ini kadang jarang dipakai uslub khobar. Kayak gini ya sobat. Misalkan amma syartiyah itu kalau anak katakan misalkan misalkan amma Muhammadun fanajihun. Nah, itu amma asyartiyah sebab. Paham? Amma Muhammadun fanajihun. Ya. Amma Muhammadun faakrimhu. Itu usul insya. Amma Muhammadun famakbulun. Ya, itu di dalamnya memiliki makna atau taukid. Kemudian tujuan dari informasi. Tujuan dari informasi itu ada dua. Faidatul khobar. Ya, faidah berita maksudnya adalah manfaat berita. Manfaat berita atau informasi baru.
atau info baru. Kalau lazimul faedah itu apa? Konsekuensi faedah ya. Konsekuensi faedah atau basa-basi atau basa-basi. Ada yang jawab? Ada? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, coba yang lainnya. Siapa yang mau melanjutkan baca? Ya, Ustaz. Tafadhal. Aghraduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aghraduhu wa min aghradihi wa min aghradihi ar-ra'isah hiya al-awwal fa'idatul khabar wa hiya an yaqsuda al-mutakallimu ifadatal mukhatabi aw as-sami'i bil hukmi alladhi tudam tatmanuhu al-khabar ka'an taqula li ashabika fil fasli ja'al ustadzu wa kanu la yadarunahu fayastafiduna min matmunil al-khabar al-thani lazimul fa'idah wa huwa an yaqsuda al-mutakallimu ifadatal mukhatabi aw as-sami'i bi annahu 'alimun bil khabar kama taqulu li sahibika laqad dzakarta durusaka jayyidan wa huwa ya'lamu annahu qad dzakara durusahu mudzakaratan jayyidatan Bisa mudzakaratan jayyidatan. wa huwa ya'lamu Mudzakaratan saya. Terus wa huwa ya'lamu annahu qad dzakara durusahu mudzakaratan jayyidatan fa huwa lam yastafid min madmunil khabar wa innama istafada. annal mutakallima 'alimun bihi. Faidatul khabar itu an yaqsudal mutakallim ifadatal mukhatab abis sami' bil hukmi alladhi tatmanuhul khabar. Maksudnya adalah ya tujuannya berita itu disampaikan untuk memberikan info baru kepada mukhatab lawan bicaranya. Ya. Contohnya seperti antum mengatakan perkataan kepada kawan antum, ja'al ustadz. Ustadznya datang. Ya. Dan teman-teman antum yang di dalam kelas nggak tahu kalau ustadz datang. Misalkan teman-teman antum di kelas sedang ngobrol. Terus Rois fasalnya, ketua kelasnya lihat keluar, ternyata Ustadz sudah keluar dari kantor. Kemudian ketua kelas itu nyampaikan ke teman-temannya yang ada di dalam kelas yang sedang ngobrol. Ja'al Ustadz. Kira-kira kata-kata Ja'al Ustadz untuk satu kelas itu faidah baru nggak? Faidah informasi nggak untuk mereka? Iya. Iya, itu yang disebut dengan faidatu al-khabar. Sedangkan lazimul faedah enggak, sebaliknya. Ya, jadi an yaqsudal mutakallim ifadatul mukhatab asabi anau alim bil khabar. Jadi faidatul khabar ini disampaikan oleh seorang mutakallim itu hanya sebagai bentuk ifadah saja bagi lawan bicara atau pendengar. Karena dia sudah tahu berita. Contohnya seperti antum mengatakan ke kawan antum, laqad dzakarta durusaka jayyidan. Kamu sudah memurajaah pelajaranmu dengan baik. Nah, temennya yang dengar itu ya itu nggak ada faidah baru karena dia memang murojaah tadi malam pelajaran itu, ya. Jadi cuma basa-basi saja, bisa dipahami ya lazimul faidah ya. Misalkan temennya tadi malam murojaah pelajaran, terus teman sekosnya bilang kamu murojaah pelajaran tadi malam dengan baik. Itu bagi kawannya yang murojaah ya bukan faidatul khobar, itu hanya basa-basi saja karena memang dia pelakunya, dia yang murojaah pelajarannya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas aghradul balaghiyah. Kita membahas tujuan-tujuan retoris dari khobar, yaitu selain memberi informasi. Tafadhol. Tafadhol man yaqra.
تفضل من يقرأ يا شباب. من يواصل ممتاز. نعم مباشرة. بسم الله. ومن أغراضه البلاغية مم. الأول الفخر، نحو إن الله اصطفاني من قريش. مم. الثاني إظهار الضعف والعجز، نحو قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الثالث الاسترحام والاستعطاف، نحو إني فقير إلى عفو الله وغفرانه. الرابع الحث على السعي والاجتهاد، نحو قول عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الخامس إظهار التحسر على شيء محبوب، نحو قوله تعالى رب إني وضعتها أنثى. Baik, barakallahu fiik. Baik, jadi aghrad balaghiyah itu artinya adalah tujuan-tujuan retoris al-khabar, yaitu selain memberi informasi. Terkadang ya, sebab terkadang ini nggak akan terus begitu ya. Terkadang, Anda bilang terkadang. Terkadang khobar itu atau kalimat berita itu disampaikan menyimpang dari tujuan aslinya. Ya, terkadang uslub khobar itu disampaikan menyimpang dari tujuan aslinya, yaitu faidatul khobar atau lazimul faidah. Terkadang menyimpang dari dua hal itu. Ya, yaitu memberi tahu sesuatu yang belum diketahui atau menegaskan suatu pengetahuan. Terkadang ya berpaling dari tujuan asli khobar yang memberitahu sesuatu yang belum diketahui atau menegaskan pengetahuan. Itu kan tujuan khobar. Tapi terkadang uslubul khobar itu menyimpang dari tujuan aslinya. Ya, untuk tujuan-tujuan retoris. Ya, yang dipahami, tujuan-tujuan retoris lain yang dipahami oleh konteks atau dari konteks. Jadi inti dari yang Anda sampaikan tadi, terkadang uslubul khobar itu disampaikan menyimpang dari tujuan asalnya untuk tujuan retoris lain yang dipahami dari konteks. Ya, disampaikan untuk tujuan retoris atau selain memberikan informasi. Contohnya misalkan al-fakhru sebab. Ya, di situ ada kata al-fakhru. Al-fakhru itu artinya berbangga diri, bukan sombong ya. Berbangga diri. Ya, berbangga diri. Contohnya seperti perkataan Nabi, innallaha astafani min Quraisy. Sesungguhnya Allah mengutusku dari Quraisy. Nah, kalau antum lihat ya, uslub ini uslub khobar atau bukan? Itu dulu. Iya, uslub khobar karena ada innanya. Sudah, nggak usah khawatir. Pokoknya selama nggak ada kata tanya, kata perintah, kata larangan, kata nida atau tamani, itu khobar sudah. Ya, ini uslub khobar. Cuma tujuannya apa? Tujuan dari makna innallaha astafani min Quraisy. Allah mengutusku dari suku Quraisy. Ya, maka tujuan retorisnya adalah al-fakhr. Ya, al-fakhr. Itu sebab ya, kata ini bisa bermakna faidatul al-khabar, tapi sekaligus bisa memiliki tujuan retoris, aghrad balaghiyah, yaitu al-fakhr. Karena di sini Rasulullah berbangga diri bahwasanya Allah mengutus beliau dari kalangan Quraisy. Ini yang disebut dengan al-fakhr, berbangga diri. Faham? Ya, sebab? Kemudian ada izharud dha'fi wal ajz. Nah, apa artinya izharud dha'fi wal ajz ya, sebab? Menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan, itu artinya. Jadi berita yang disampaikan terkandung di dalamnya makna menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan diri kita. Seperti perkataannya Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal azmu minni washtala ra'su syaiba. Kira-kira ini uslub informasi enggak? Uslub khabar enggak ini? Rabbi inni wahanal azmu minni washtala ra'su syaiba. Maka jawabannya iya. Cuma kira-kira ini memiliki mana informasi enggak? Kalau seandainya informasi, jadinya Allah enggak tahu sesuatu. Ini memiliki mana khabar enggak? Tidak. Ini memiliki tujuan khabar yang asli enggak?
Ini sebab kalau tujuan khobar yang asli, ya, yang pokok itu kan ya memberikan informasi yang baru kepada lawan bicara. Kalau ini kan enggak, Allah karena Allah Maha mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui sesuatu. Dan perkataan Zakaria ini, naam ini informasi, tapi mengandung makna izharul dha'fi wal ajiz, menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan dirinya. Ya Allah, Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah melemah dan uban-ubanku telah tumbuh. Ya, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Iya, itu uslub khobar kalau dilihat dari bahasanya. Tapi gordunnya, tujuan dari uslub khobar itu adalah izharud dha'fi wal ajzi. Contohnya, ya Ustaz, la astati ijabatal as'ilah fil ikhtibar. Nah, itu uslubul itu jangan pakai ya Ustadz ya. Itu jadinya nanti uslub insya. Ustadz, la astati'u ijabatal ikhtibar. Ya, itu informasi, itu berita, ya, tapi di dalamnya memiliki makna menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan. Paham dong? Paham dong? La astati'u ijabatal as'ilah. Nah, itu memiliki mana kalau dilihat dari sisi aghrad balagiyah maka memiliki makna apa? Izharud dha'fi wal ajzi. Paham itu sebab? Enggak. Nah, Kemudian ada al-istirham wal isti'taf. Istirham itu artinya memohon belas kasihan, al-isti'taf itu artinya simpati. Sehingga al-istirham wal isti'tafu itu artinya apa? Memohon belas kasihan dan simpati. Contohnya, inni fakirun ila afwillah. Sesungguhnya aku butuh ampunan Tuhanku. Iya, itu uslub khabar. Tapi agrodnya adalah istirham wal istiqtaf. Memohon belas kasihan dan simpati. Nah, itu sebab ya aku butuh. Kalau ada kata aku butuh kepada ampunan Tuhanku. Faham? Ana bihajatin ila syira'il kitab. Nah, itu uslub khabari. Tapi di dalam kata-kata khobar itu mengandung makna istirham wal istiqtaf. Mohon belas kasihan dan simpati. Faham? Uridu syira'a hadhihi sayyarah. Iya, itu khobar, tapi di dalamnya memiliki makna belas kasihan dan simpati. Ana bihajatin kada wa kada, ana faqirun ila kada wa kada wa ghairuha. Wadih sebab mana istirham wa istiqtaf. wadah. Kemudian al-hathu ala sa'i wal ijtihad. Al-hathu ala sa'i wal ijtihadi di sini memiliki makna motivasi untuk apa ya? Apa namanya? Motivasi untuk bekerja keras. Ya, jadi di situ memiliki makna apa ya? Sebab motivasi untuk bekerja keras. Ya, memotivasi untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Contohnya perkataannya Umar, inna samaa'a la tumtiru dzahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak turun hujan darinya apa? Emas dan perak. Iya, ini uslub khabari. Kan orang-orang sudah paham, sudah tahu kalau memang langit itu tidak turun darinya emas dan perak. Tapi uslub khabar yang disampaikan Umar ini memiliki aghrad balagiyah, yaitu memotivasi orang lain agar giat bekerja. Contohnya sebab kalau anak katakan innal mar'a la yuladu aliman. Innal mar'a la yuladu aliman. Kira-kira makna khabarnya apa? Al-fakhr, izharud dha'fi, istirham atau al-hathu ala ijtihad. Innal mar'a la yuladu aliman. Al-hasul as-sa'i wal Iya, ijtihad. al-hathu wasa'il ijtihad. Motivasi agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu maknanya al-hathu ala sa'i fil ijtihad. Wal ijtihad. Innal mar'a la yuladu aliman. Fahim itu sebab? Fahim? Nah,
Kemudian izharu tahassur ala syai'in mahbub. Ya, izharu tahassur itu artinya adalah menampakkan penyesalan. Tahassur itu penyesalan, ya, al-huzn itu artinya kesedihan. Kalau izharu tahassuni ala syai'in mahbub atau izharu tahassuri wal husni atau izharu tahassuni ala syai'in mahbub artinya adalah menampakkan penyesalan atau kesedihan terhadap sesuatu yang diinginkan. Contohnya misalkan ya perkataannya istrinya Imran mengatakan Rabbi inni wada'tuha untha ya Rabbu, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ya, memang ini adalah uslub khabari, tapi maknanya adalah izharu tahassur ala syai'in mahbub, yaitu menunjukkan kesedihan ya terhadap sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi kan apa namanya istri Maryam itu apa? Inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Itu sebab contohnya misalkan antum ingin kuliah di Libya tapi nggak kesampaian, ya. Ana uridu ad-dirasa fi tilkal jami'ah, ya, lakinnanil an fi jami'ah al-Indonesia. Nah, itu di dalamnya memiliki makna menampakkan kesedihan, ya, menampakkan kesedihan. Fahim ya sebab? Fahim? Fahimna. Kemudian ada lagi sebab yang keenam itu at-taubih. At-taubih itu artinya adalah penghinaan. Contohnya seperti anta kalbun misalkan atau anta kirdun. Nah, itu informasi, tapi makna informasinya mengandung makna apa? Atau at-taubih, celaan. Paham tuh? Dan seterusnya ya. Sampai sini ada pertanyaan nih, Sob? Sampai sini ada pertanyaan? Seru. 6. Pak Tanbi artinya apa? Mana? Yang tadi. Ya mana? At-taubih. Tanbih. At-taubih. Ya, yang tadi halaman sebelumnya. Yang mana? Yang tadi itu. Yang Mana? Ah itu tuh. Yang ini ahruf tanbih wa at-tanbih. Ya, huruf tanbih tadi yang anak katakan gimana huruf tanbih contohnya sebab huruf tanbih juga memiliki makna penegasan. Contohnya kayak gimana tadi? Hadza. Ha anta najihun. Wadah ya, Syekh? Itu artinya Ya, tanbih itu kayak he kayak gitu. Tanbih untuk mentanbih atau tanbih ya tuh. Memperingati. Kata-kata peringatan itu artinya tanbih. Wadah? wadih. Ya, gak cuma ha, terkadang juga bisa ala, ya bisa ala, ya, dan seterusnya. Contohnya ala itu kayak gini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Nah, ala di situ apa? Harfu tanbih. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Nah, itu namanya uslub khabari ingkari karena ada dua kata penegasan, ala ya yang dia adalah adatu tanwih dan inna. Paham tuh misalnya? Surat Taib. yang al-istifham wal isti'taf bisa diulang, Ustaz? Mana yang mana? Nomor 3. al-istirham wal isti'taf itu
artinya adalah memohon belas kasih. Memohon belas kasih dan simpati. Ketika ada orang mengatakan ini fakirun ila afwillah, aku butuh kepada ampunan Rabbku, maka di dalam kata itu memiliki makna memelas kasih, ya meminta simpati kepada Allah agar diterima, agar dihapuskan dosa-dosanya. Faham dong? Oh, nah Ustaz, syukur. Afwan ya Ustaz. 6. Tadi yang keenam at-taubih ya. Ya, atau bih itu Kan artinya itu mencela. celaan ya Ustaz. Kalau pujian juga termasuk al-khobar ini enggak? Ya, bisa, Maaf. bisa. Al-madhu juga masuk ke dalam apa namanya aghrad balagiyahnya khabar. Contohnya innar rasula lanurun yustada'u bihi. Itu madah. Anna Muhammadan talibun mujtahidun fi hadzal fasli. Nah, itu informasi, na'am, tapi di dalamnya terkandung makna puji-pujian. Paham tuh? Insyaallah. Baik. Sebenarnya ada lagi, so, cuma itu saja nggak apa-apa. Terus coba buka halaman berikutnya, so. Coba antum kerjakan halaman 86 soal latihan yang ketiga. Nah, antum diminta untuk menjelaskan aghradul khobarnya. Ya, aghradul khobar, tujuan khobar. Ya, aghradul khobar di sini bisa lazim faidah, bisa al-aghrad ar-ra'isiyah, bisa al-aghrad al-balagiyah. Kira-kira contoh-contoh berikut ini itu aghradnya apa? Faidatul khobar kah, lazimul faidah kah, atau al-fakhr kah, atau istirham wal istiqtaf kah, atau as-sa'yu al-hathu ala sa'i fil ijtihad kah, ya. Antum fahami maknanya. Wadah ya sebab? Tentu kerjakan tuh sebab. Soal nomor ketiga. Ada 5 soal itu, coba dikerjakan. Itu baru aghradnya ya. Ingat ya sebab, kalau di dalam sebuah kalimat itu ada kata tanya, kata perintah, kata larangan, kata nida, kata tamanni, berarti dia termasuk uslub apa? Uslub Insya. insya. Nah, dikerjakan dulu ya sebab. Nanti setelah kita bahas, kita masuk ke kuisis yang ini sob. Pertanyaannya cuma 10 ya. Ini untuk mengetes kemampuan antum membedakan mana uslub khobari, mana uslub insya'i. Kerjakan yang di kitab dulu, kerjakan yang di kitab dulu. Linknya belum mana buka. Kerjakan yang di kitab dulu. Besok yang mau merekam kelas ya sebab yang mau merekam kelas dari awal kita mulai, kalau memang belum bisa ngerekam langsung saja buka mic-nya ya. Jangan diketik, kadang kita nggak baca ya sebab. Langsung saja buka mic, langsung kasih tahu Ustadz Afwan, apa namanya, hostnya belum diklaim kayak gitu.
Afwan Ustaz, bisa lihat nomor 4-nya Ustaz. Nah, tadi ada yang nanya sebab siapa yang mau tanya tadi? Afwan. Zahatu ilal hamam qabla qalil. Mani sa'il qabla qalil? Mani sa'il? Siapa yang tanya barusan? Baris, Man? baris. Haris. Mada Afwan tulis Ustaz, ya, Syekh? eh, mau lihat nomor 4 sama nomor 5 Ustaz, soalnya Antum belum punya kitab. lama Ustaz. Oh, belum datang kitabnya.
Ustaz, kuisnya udah dimulai belum Ustaz? Belum dimulai kuisnya, Afan. Intahi itu min ijabatil asilah sebab. Intahaina. Taib. Nomor 1 coba. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Baca dulu soalnya. Salah nggak apa-apa. Jangan takut. Ana. Nah, nomor 1. Iqra'il as-su'al awalan ya Syekh. Suma ajib. Qulta li zamilika laqad raja'ta durusaka kullaha. Eh, Al-jawab lazimul faidah. Lazim al-faidah, betul. Karena temennya memang tadi malam mungkin belajar ya, murojaah. Kemudian antum menyampaikan kata-kata ini ke kawan antum. Yaitu itu basa-basi saja. Terus nomor 2. Mana ya Ustaz? Nah, tafadhol. الثاني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن قعد عن طلب الرزق إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الجواب الحث على السعي والاجتهاد. Ya, agradnya al-hath ala sa'i wal ijtihad, sahih. Al-thalith. Halo Ustaz. 6. Qala al-qail inni faqirun ila afallahi wa ghufranihi. Al-jawab al-istirhamu wal isti'tafu. Ya, betul. Al-istirham wal istiqaf, betul. Terus nomor 4. Sali in jahaltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulun. Tafadhal jawab. Dijawab nomor 4. Ayo jawab. Siapa yang bisa? Faidatul khabar. Yang di bold. Sali in jahaltin nasa anna wa anhum, maksudnya bertanyalah jika kamu nggak tahu ya terhadap sesuatu yang kamu tidak ketahui. Bertanyalah kepada orang-orang jika kamu tidak tahu tentang kami dan mereka. Jadi inti dari syair ini ingin mengatakan kepada kita, malu bertanya sesat di jalan. Ya, kalau nggak tahu tanya ke orang yang tahu. Kemudian di ajesnya dikatakan falaisa sawa'un alimun wa jahulu. Karena tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Taib, bertanya kalau nggak tahu kepada orang-orang tentang kami dan mereka. Ya, karena tidaklah sama orang yang berilmu dan dari mana fakhrnya. Fakhr itu berbangga. Ada mana berbangga nggak di situ? Tidak sama. Al-hasu ala sa'i. Iya, al-hasu ala sa'i wal ijtihad ya sebab. Itu antum dimotivasi untuk sungguh-sungguh belajar. Kenapa? Karena nggak sama orang yang pintar sama yang bodoh. Paham? Yang jawab al-hattu ala sa'i wal ijtihad mumtaz. Betul itu jawabannya. Di sini nggak ada fakhr. Dari mana makna berbangga diri di sini? Ada nggak berbangga diri maknanya? Tanyalah ya. Kalau engkau tidak mengetahui tentang kami dan mereka. Karena tidak sama orang yang berilmu dengan yang bodoh. Ada fakhr nggak di situ? Nggak ada. Fakhr itu kalau ada kata ana talib mujtahid itu fakhr. Ana najihun fil ikhtibar itu fakhr. Berbangga diri. Di sini nggak ada makna berbangga diri itu nggak ada di sini. Paham tuh sebab? Jadi nomor 4 itu al-hattu ala sa'i wal ijtihad. Motivasi untuk bersungguh-sungguh berusaha menggapai sesuatu. Dalam konteks ini bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mencari tahu, bertanya. Karena nggak sama orang pintar sama yang bodoh. Terus nomor 5, tafadhal ya sebab. Nomor 5, man yujib? Ma kullu yatamannal mar'u yudarikuhu.
tajrir riyahu ma la tashtahis sufunu. Tafadhol, siapa yang mau jawab? Ini yang tahu artinya bisa jawab. Ada yang tahu arti Izhar. syairnya nggak ini? Kayaknya ini masyhur ya, sebab syair ini masyhur di mahat-mahat antum ini. Apa arti syairnya? Apa artinya? Siapa yang bisa atau siapa yang paham syair nomor kelima? Artinya Tidak apa? semua yang diinginkan bakal Hmm. didapat. Ya, tidak semua, tidak setiap apa yang diinginkan oleh seseorang itu pasti akan didapat. Jadi tidak semua yang antum angan-angankan atau cita-citakan itu pasti didapat. Kemudian tajrir riyah itu ibarat tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Itu bagaikan angin yang berhembus ya ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal laut. Jadi cita-cita atau angan-angan yang antum inginkan itu tidak semuanya pasti tergapai. Itu sama halnya dengan kapal laut tidak mungkin bisa mengatur angin hendak kemana kapal itu pergi. Kapalnya pergi ke barat, kok anginnya berhembus ke timur mau gimana? Nah itu sama seperti orang yang berangan-angan terhadap sesuatu yang dia berharap pasti terjadi. Kira-kira apa ini sebab? Izhar Kira-kira tahasur idharu at-tahassur wal ala syai mahbub. ala syai'in mahbubiyah. Betul. Paham ya sebab? Karena di dalamnya mengandung makna apa namanya menampakkan kesedihan ya atas sesuatu yang enggak tercapai. Wadah ya sebab nomor 5. Insyaallah. Jamil. Jamil ya sebab. Mumtaz. أنا سعيد بهذه الإجابة الصحيحة يا شباب. ثم لدينا الكلام الإنشائي سوف نتكلم بعد أن تجيبوا يعني الأسئلة في الرابط الذي أرسلته إليكم في المجموعة. تفضل يا شباب. دخلتم؟ أعطيكم وقت دقيقتين فقط. ادخلوا يا شباب. ادخلوا لي في الرابط. Anak kasih waktu. Sudah 9, baru 9 ini. Baru 9 yang masuk. Yang lainnya. Asrik. Asrik ya sebab. Baru 13. Taib, nabda. Anda belum, sabar. Langsung ya sebab. Masuk aja langsung. Langsung kerjakan. Ingat sebab. Tadi sudah Anda jelaskan ya. Mana uslub khobar, mana yang bukan. Yang memperhatikan pelajaran tadi insya Allah bisa jawab itu.
Naam. Boleh nanya tuh. Naam, tafadhol. Tapi nggak ada hubungan dengan balago Ustaz, sama Qawaidul Lugha Arabiyah. Apa itu? Bahasa Arabnya tahun 2009 Masehi apa Ustaz? Yang nomor berapa? Enggak, Ustaz. Anda kan tadi nggak ada hubungan sama balago Ustaz. Apa yang nggak ada hubungan sama balaghah? Pertanyaan Anda yang ingin Anda sampaikan sekarang. Oh, naam. Tafadhol. Bahas, ada Anda kan periksa teks santri kan. Ya. Eh, Jadi eh, bahasa Arabnya saya lahir 2009 Masehi itu Alfain dulu atau tis I dulu Nah, nomor apa? 100.000, 2.000, 2009 Masehi. 2009. Alfa ini watis'ah. Miladiyatan atau minal milad? Bisa, boleh miladiyatan, boleh minal milad. Kalau miladiyatan berarti dia nggak pakai kaidah yang jin man min itu. Gimana? Kalau seandainya habis Enggak, dia jadi istati tamyiz dia. jadi Atau tamyiz. biasanya pakai minal milad biasanya. Kalau miladiyatan itu jadi tamyiz saja dia. Hmm. Berarti alfanya di depan kan? Ya, alfainnya di depan. Sebenarnya membaca angka ribuan, ratusan itu sebenarnya bisa dari depan, bisa dari belakang, ya. Tergantung antum biasanya pakai kaidah yang mana. Tapi kalau pakai minal miladi itu benar kan? Boleh, boleh. Watis atin atau watis endo? Kalau sahabat Kita pakainya kulit gimana? tuh sanat pakainya tis atin atau tis in? Tis'atun, amu tis'atin, kayak gitu. Atau amu alfaini wa tis'atin, kayak gitu. Amu alfaini wa tis'atin, kayak gitu. Alfa ini Minal kan nggak milad. Ya kalau pakai amun jadinya mudhaf dia. Amu alfaini. Wulitu fi ami alfaini watis atin miladiyatan atau minal milad kayak gitu. Kalau ada amnya ya, kalau ada am atau sanah maka alfainnya di mudhafun ilaih dia. Paham ya, Amla? Tadi tadi Baik. syukran gitu kalau Nah, Ustadz, hmm. kalau bahasa Arabnya 2219. Ya tinggal antum sebutkan 2000-nya dulu, habis itu 200-nya, baru 19-nya. Oh, Jadi sanatu alfaini wa mi'atin 2200 berapa? 19. Nah, sanatu alfaini wa mi'ataini wa tis'ata wa tis'ata asyara. If'ata asyara. Hmm. Pakai tamar buto nggak? Ya tergantung apa dulu? Apa Oh, itu? tergantung. Tergantung miladiyah atau hijriyah. Kalau miladiyah ya bisa pakai tis'a asyara asyarata miladiyatan. Tis'a asyarata miladiyatan. Nanti ada pelajaran angka-angka itu so, nanti. Nah, kalau untuk yang ditanyakan teman antum, kenapa nggak pakai jamak? Memang gitu kaidahnya kalau untuk ribuan ya. Miladiyatan kayak gitu.
Ustadz, ini dzakara durusaka. Kalau dzakara durusaka nggak mungkin. Dzakir durusaka baru mungkin. Gimana caranya dzakara durusaka? Dia mengulang-ulang pelajaranmu. Yang lebih tepat ya ulangilah pelajaranmu. Oh, fi'il amr. Iya. Berarti masuknya ini insya'iyah. Ya pokoknya sudah najarkan tadi. Nanti dijelaskan bareng-bareng. Iya. Saya salah satu di sini. Baik. Zakir bukan zakaro ya sob. Nggak sesuai kata Tum. Kata Tum. Baik, kita bahas sob ya. Ini anak apa yang belum nih? Nuglik ar-rabit itu. Al-kalamul ladzi yahtamilu at-tasdiq wa takdzib itu apa? Uslub apa namanya? Uslub apa? Sebab al-kalamul ladzi yahtamilu as-sidqa Khobar. itu khobar definisinya. Khobar. Kalau ada kata ya ma'syara syabab ta'allamu husnal istima'. Itu jumlah apa? Insya'iyah. Insya'iyah, Ustaz. Insya'iyah. Diingat-ingat ya sebab kalau ada kata tanya, kata nida, kata perintah, kata larangan, kata tamanni, yaitu lafaz laita, maka itu disebut dengan apa? Jumlah apa? Insya'iyah. Insya. Kalau selain itu jatuhnya ke uslub apa? Khobariyah, Ustaz. Khobari, betul. Ihtaraqat al-buyut fi mausimil jafaf. Apa jumlah apa itu? Al-khobariyah. Al-khobar sebab khobar betul itu. Qala al-abu ya bunai salli ma'ana. Uslub apa? Insya'iyah. Ada apa? Yang pertama ada nida, yang kedua ada amr. Nah, itu jatuhnya apa? Itu insya itu betul. Kemudian qabala Ahmadu al-ustadza. Khobariyah, Ustaz. Khobariyah atau insya'iyah? Itu khobariyah. Jenis khobarnya khobar apa itu? Khobar. Lazim. Khobar ingkari, Faidah. bukan itu agrot. Oh iya, agrot. Khobarnya apa? Ibtidai. Ibtida. Innamal mudiru tayyibun. Usul apa nih? Al-khobariyah. Al-khobariyah. Jenisnya apa? Jenis khobarnya apa? Innama al-mudiru tayyibun. At-talabi. At-talabi, betul. Karena ada satu penegasan ya. La tal'abu al-qurrah. Al-insya'iyah, Ustaz. Insya'iyah. Ya, itu al-insya'i. Kenapa alasannya? Amr. Nahyu. Ada nahyu. Al-malu zinatul hayatid dunya. Khobariyah. Nah, itu khobariyah. Khobarnya jenis apa? Apa jenis khobarnya?
Al-malu zinatul hayatid dunya. Jadi khabarnya apa? Al-ibtidai. Ibtidai karena nggak ada taukid. Ibtidai. Masmuk. Masmuk. Insya iya. Insya'i. Karena ada kata tanya. Istifham. Nah, dzakir durusaka jayyidan. Nah, Insya. ini insya. Itu fi'il amr ya, bukan dzakara durusaka. Maknanya nggak mungkin kayak gitu. Harusnya kan dzakara durusi baru benar. Ya udzakiru durusi baru benar. Kalau dzakara durusaka, dia memurajaah pelajaranmu sungguh-sungguh, nggak mungkin. Yang betul apa? Dzakir durusaka jayyidan. Di sini insya'iyah. Kenapa? Karena ada uslub al-amr. Nah, ini Masya Allah, bagus nilai-nilai antum. Alhamdulillah. Ini yang betul semua siapa nih? Oh, banyak yang betul semua itu. Ya Fawaz. Ya Fawaz, antum ada kesulitan ya Fawaz? Fawaz? Antum ada kesulitan nggak? Itu salah banyak antum tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kesulitan ya Fawaz? Ya Fawaz, ada kesulitan nggak? Fawaz, Kosakatanya kosakatanya kenapa? Kenapa kosakatanya? banyak yang belum paham. Tapi sudah paham belum cara membedakannya? Insyaallah. Ya Farhan, ada kesulitan ya Farhan? Antum salah 5 ya Farhan. Ada kesulitan? Dandi. Mana Dandi? Dandi? Nggak tahu nih, nggak jawab. Abdullah Kiji, ladaika su'ubah? Kiji? Tapi itu yang tanah sebut-sebut namanya barusan. Hasan Falah, mana Hasan Falah? Hasan Falah. Nah, Ustaz, Kenapa antum ketinggalan jawab atau emang nggak paham itu? tadi aneh ketinggalan saat masih nyari paspor saat Afwan. Oh, nah. Yang tadi Ana sebutkan nama-namanya ya sebab kalau nggak paham ditanyakan ya, jangan sampai nggak ditanyakan. Teman-temannya yang lain bagus-bagus nilainya itu. Bahkan banyak yang dapat nilai 10, nilai 9, 8, ya, Masya Allah. Yang tadi Ana sebut Abdullah Kiji, Dendi, kemudian Farhan, Fawaz, Hasan, Falah, diperhatikan ya sebab kalau antum nggak paham ditanyakan. Kemudian kita masuk ke uslub insya. Uslub insya itu lawan katanya dari khobar ya sebab ya. Insya itu adalah perkataan yang tidak mengandung kedustaan atau kebenaran. Jadi ya perkataan biasa, tidak ada nilai informasi, tidak ada uslub atau tidak mengandung makna dusta atau tidak. Jadi makanya insya itu kebalikannya. Kalau khobar itu al-kalamul ladzi yahtamilu as-sidqa wal kadhiba, sedangkan al-insya al-kalamul ladzi la yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Itu yang disebut dengan insya.
Nah, antum tambahkan la saja. Kalau khobar itu yahtamil as-sidqa wal kadzib, memiliki kemungkinan benar atau tidak. Kalau al-insya la yahtamil. Itu saja bedanya. Udah ini saja bedanya apa namanya? Insya dengan khobar. Dan insya itu sejatinya ada dua sebab. Ada insya at-talabi sama ghairu talabi. Nah, insya al-ghairu talabi ini ya sebab sebenarnya insya ghairu talabi ini laisa min ilmi al-ma'ani wala min uslub insya'i. Jadi sejatinya insya ghairu talabi ini asalnya dia bukan bagian dari ilmu al-ma'ani dan bukan pula dari bagian insya sebenarnya. Coba nggak tahu di sini dimasukkan pembagian insya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jelaskan. Jadi insya kalau di kitab antum ini ada insya talabi sama insya ghairu talabi ya. Insya talabi itu artinya permohonan. Jadi insya yang di dalamnya atau bahasa yang di dalamnya mengandung makna permohonan atau permintaan. Kata tanya itu ada makna permintaan dan permohonan nggak ya, Sob? Masmuk, siapa namamu? Di situ ada terkandung makna tolab nggak di situ? Sob. Nah, Ustaz, nah. Iya, di situ ada mengandung makna tolab ya, permohonan agar pertanyaannya dijawab. Kemudian idhab ila suq. Ada makna tolab nggak di situ? Ada. Idhab ila ada, antum meminta ya orang itu untuk pergi ke pasar. La tadhab, di situ ada makna tolab nggak? Ada makna permohonan permintaan. Iya. Itulah yang disebut dengan at-talabi. Ya, itu yang disebut dengan at-talabi. Makanya uslub talabi itu adalah uslub yang insya at-talabi itu adalah sebuah uslub yang di dalamnya terkandung makna permohonan. Apa saja tadi sudah kita jelaskan. Uslub al-amr, an-nahi, al-istifham, an-nida sama at-tamanni. Tamanni itu ada kata laita. Di dalam jumlah ada kata laita. Ya laitani kuntu turaba. Itu disebut dengan uslub tamanni. Ya, itu disebut dengan uslub insya atau labi. Jadi uslub atau labi ada berapa, Iswab? Insya atau labi ada berapa? Khamsah, 5 Ada Ustaz. khamsah. Yang pertama apa? Al-amru. Amru. Yang kemudian kata perintah. Yang kemudian yang kedua an-nahyu, larangan. Kemudian yang ketiga Istifham. al-istifham, kata tanya. Betul. Yang keempat At-tamanni. Tamanni itu artinya angan-angan yang mustahil terjadi. Kayak perkataannya ahli neraka. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah lebih baiknya kami ini jadi apa? Jadi debu yang berterbangan saja daripada harus disiksa. Dan itu mustahil, gak akan mungkin terjadi. Karena barang siapa yang masuk neraka berhak untuk disiksa. Kemudian yang kelima, An-nida, kata seru, kata panggilan. Ya, jadi ada 5 dan semuanya memiliki mana at-tolab di situ. Semuanya memiliki mana at-tolabu atau permohonan. Sampai sini bisa difahami, sebab? Nah, Siapa yang belum paham di sini? Ustaz, at-tamanni tadi artinya apa, Ustaz? Angan-angan. Angan-angan yang tidak mungkin terrealisasi dan terjadi. Contohnya, ya laita asyababu ya'udu yauman. Laita itu kan termasuk saudaranya inna. Laita asyababu ya'udu yauman. Ustaz, afwan, tapi arti at-tamanni itu bisa diartikan berharap nggak, Ustaz? Bisa.
Tapi maknanya apa bedanya sama tarojji? Kalau tarojji, harapan yang mungkin terjadi dan terrealisasi. Kalau tamanni mustahil, bahkan tidak mungkin terrealisasi. Ya laita syababa ya'udu yauman. Ya, kira-kira waktu muda bisa kembali lagi gak di dunia? Tidak, Ente. Ustaz. Ya, itu dah yang disebut dengan ya laita syabab ya'udu yauman. Ini yang disebut dengan tamanni. Sebuah angan-angan, harapan yang mustahil terjadi. Sedangkan tarojji, ya, itu angan-angan atau harapan yang mungkin terjadi. Wadah ya, Syekh? Waduh, Ustaz. Sebentar. Ada pertanyaan lagi, Sobat? Tapi Ustaz, kayak contoh misalnya dia minta minta tolong sama orang lain, atamanna lakum antaf'al Ya, kada misalnya, itu gimana Ustaz? ya itu makna tamanna secara lugawi saja ya. Itu makna tamanna yang bukan hakiki di situ. Itu makna tamanna majazi di situ, bukan hakiki. Oh, iya, Walaupun antum pakai tamanna, tapi orang-orang mafhum maksudnya tamanna di situ bukan tamanni yang kita bahas. Oke? Waduh, Ustaz. Baik, kemudian sekarang kita coba buka ya, Sob. Nah, ini ya pembagian ini pembagian insya yang tadi kita sudah jelaskan. Ada 5 insya itu. Al-amru, an-nahyu, al-istifham, at-tamani, an-nida. Ini pembahasannya agak sedikit panjang. Ya, nah harap antum tetap fokus ya, Sob. Jam berapa ini? Oh, setelah 10 menit kita istirahat ya. Taib, tafadhol man yaqra al-insya, ta'riful insya. Ana Ustaz. Tafadhol. Al-insya. Ta'riful insya'i. Huwal kalam alladhi la yahtamilu sidqan wala kadhiban. Li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husulihi. Aqsamuhu yanqasimul insya ila qismaini huma al-awwal al-insya'ut talabi huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasil waqti talab wa anwa Antum paham nggak waqti talab. maksudnya ghairu? Antum paham nggak maksudnya ghairu hasilin waqta at-talabi? Tahu nggak maksudnya? Ma yatlubu au ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talab. Jadi maksudnya adalah kalimat yang dengannya dituntut atau diminta, ya, ghairu hasilin, sesuatu yang belum terwujud waktu talab, pada saat diucapkan. Kalimat yang antum sampaikan, yang antum minta, ya, kalimat yang antum sampaikan, yang antum minta, ya, sesuatu tersebut yang belum terwujud saat diucapkan. Nah, kira-kira antum merintah merintah adik antum, idhab ila suq misalkan. Nah, ketika antum mengucapkan idhab, apakah adik antum sudah pergi? Lama. Ya, Lama. Itu yang disebut dengan insya talabi sebab. Kata-katanya mengandung permintaan ya terhadap sesuatu yang belum terwujud pada saat diucapkan. Kapan terwujudnya tindakannya? Setelah antum merintah, baru mereka menjalankan. Ya nggak mungkin sebab antum merintah berbarengan dengan tindakannya. Pak Maksudana, antum bilang idhab. Nah, ketika antum bilang idhab, bersamaan pula adik antum pergi ke pasar. Nah, itu nggak mungkin. Ya, itu yang dikatakan dengan insya atau labi. Insya yang mengandung permintaan itu adalah sebuah ucapan yang di dalamnya mengandung makna permohonan terhadap sesuatu ghairu hasilin,
yang belum terjadi waktu tolak pada saat diminta atau diucapkan. Paham dong? Benar, Ustaz. Itu yang disebut dengan at-talabi. Seperti anak katakan, hal hadara al-muallim, apakah seorang guru telah hadir? Ya, kantum tanya karena memang muallimnya belum hadir. Betul nggak? Antum tanya kan antum belum tahu muallimnya hadir atau enggak. Nah, ketika antum tanya muallimnya itu belumlah hadir. Terus dilanjutkan ya, Chef. Al-awwal al-amr huwa talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Walahu arba'u siyaghin. Al-awwal fi'lul amri kaqaulihi ta'ala fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Tsani المضارع المقرون بلام الأمر وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث اسم فعل الأمر وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Hasbuk. Barakallah ya Syekh Agusta. Ismuka Agusta? Mana Ustaz? Ismuka Agusta Auman? Naam Ustaz. Masya Allah, qiraah jayyidah ya Syekh. Taib insya'at talabi di sini ya sebab ya pokok pembagian yang pertama itu amr. Amr itu apa sih ya sebab? Amr, kata perintah. Kata perintah itu apa sih definisinya perintah? Apa sih perintah itu yang antum tahu? Perintah itu tolabul fi'li, Ustaz. Tolabul fi'li itu apa? Permintaan untuk melakukan sesuatu. Itu disebut dengan perintah secara lughah. Al-amru itu diddun nahyi secara bahasa artinya adalah tolabul fi'li. Meminta apa? Untuk melakukan suatu perbuatan atau permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Itu secara lughah. Tapi kalau secara istilah, talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Talabul fi'li itu apa tadi? Permintaan permintaan untuk melakukan sesuatu atau perbuatan dari orang yang kedudukannya di atas secara keharusan. Jadi kata perintah amr itu dikatakan perintah atau fi'il amr itu atau kata perintah itu bermakna perintah kalau perintahnya itu keluar dari ucapan orang yang kedudukannya di atas kita. Paham sampai sini? Ya, kalau dari atas ke bawah itu amr. Maka al-amru di situ ya maknanya perintah. Kalau dari bawah ke atas, ini namanya doa. Kalau dari samping, ini namanya iltimas. Siapa di sini yang dari Jawa Timur, Rizwa? Siapa di sini dari Jawa Timur? Sob, ada nggak dari Jawa Timur di antara antum? Anak Ustaz. Mas muka Syekh. Ismi Wildan Ustaz. Takallam bil lughah Jawiyah am la ya Syekh? Takallam bil lughah Jawiyah? Nah, bisa Ustaz. Baik. Di bahasa Jawa itu ada nggak tingkatan bahasa kromo? Ada bahasa asi, asor, dan seterusnya. Ayo Syekh. Antum belajar nggak bahasa Jawa? Dulu di SD, kemudian ya, entesnya udah nggak. Di SD kan diajarkan dulu zaman anak SD itu waktu di Malang tuh diajarkan pakai bahasa Jawa itu kita diajarkan tingkatan-tingkatan bahasa Jawa.
Kalau ngomong sama orang tua pakai bahasa ini, namanya bahasa apa? Nah, lupa. Kalau ngomong sama teman kita setingkat dengan kita itu bahasa ASI atau Aksor namanya. Bahasanya yang dipakai ini. Kalau Oh, ngomong dari yang dari bawah ke atas harus kromo. Kalau orang tua ke anak bahasanya kayak gini. Pernah belajar itu antum? Anak nggak tahu di bahasa yang ya, lain di tidak daerah pernah. antum ada nggak selain Jawa? Selain Jawa ada nggak kaidah bahasa daerahnya kayak gitu? Setawana Bali, kemudian Lombok, kemudian Jawa, ya Jawa Timuran, Jawa Tengahan ya sebab itu masih pakai bahasa gini. Jadi ada tingkatan-tingkatan apa bertutur kata. Kalau ngomong sama yang di atas kita kayak gini, dengan yang di bawah kita seperti ini, yang dari samping, maksudnya yang setara itu seperti ini. Nah di bahasa Arab kayak gitu. Ya, terkhusus apalagi kata perintah. Kata perintah itu, lafaz perintah itu bermakna perintah kalau diucapkan dari yang kedudukannya di atas kepada yang di bawah. Kalau dari yang di bawah ke atas itu namanya doa. Contohnya apa? Contohnya apa? Rabbil firli. Itu kata perintah nggak? Itu fi'il amr nggak? Rabbil firli wali walidayya. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana hab lana minas salihin. Itu fi'il amr nggak? Doa. Iya. Iya, itu ada fi'ilnya. Itu fi'lu amrin nggak? Fi'il amr, Iya, Ustaz. iya. Iya, kata kerjanya kata kerja perintah. Tapi maknanya amr atau bukan? Kan, doa. Bukan, itu maknanya Doa. doa. Paham ya? Karena nggak mungkin antum nyuruh Allah, nggak mungkin. Paham? Wadiham lah. Ya ummi, ya abi, ishtarili madha masalan al-qalam. Itu kira-kira apa? Amr atau doa atau iltimas itu? Antum minta dibelikan pulpen. Ya abi, ya belikan saya pulpen. Itu maknanya apa? Amr, iltimas atau doa? Doa. Doa itu maknanya. Ingat doa di sini maknanya at-thalab sebab bukan doa yang secara istilah akidah, bukan. Doa di sini maksudnya adalah permohonan. Tolabun artinya doa di sini. Nah, kalau yang dari atas ke bawah, fasda bima tu'mar, idhab ya ibni ila suq. Nah, itu amr, itu perintah karena dari orang tua ke anak, dari guru ke murid. Rasulullah ke umatnya, Allah ke hamba-hambanya. Terus kalau iltimas itu yang sederajat sama antum. Ya sadiqi, ya yani a'tini qalamak, berikan saya pulpenmu. Nah, itu bukan amr, bukan doa, tapi iltimas. Bahasa perintah iltimas yang kedudukannya untuk yang setara dengan kita. Nah, di sini ya yang disebut dengan ilmu ma'ani ya sebab. Ya, ilmu ma'ani itu kayak gini. Gimana caranya antum menyampaikan kata sesuai dengan lawan bicara antum. Kalau lawan bicara antum orang yang lebih tua, jadinya doa. Kalau bicara lebih dengan orang yang setara, itu iltimas. Ya, kalau keadaan lawan bicara kita itu adalah orang yang lebih bawah dari kita kedudukannya, itu amr. Ini yang disebut dengan ilmu ma'ani. Paham ya sebab sampai sini? Paham? Mafhum, Ustaz. Nah, sekarang ya di dalam pembahasan amr, kata perintah itu memiliki bentuk kata yang beragam, memiliki sigoh yang banyak. Di antara yang paling masyhur itu 4 sigoh ini sob. Ya, kalau antum dapati 4 sigoh ini di dalam Al-Quran, Al-Hadis atau dimanapun perkataan orang, maka ketahuilah itu termasuk fi'il amr, termasuk sigotul amri. Ya, apa saja? Yang pertama bentuknya fi'il amr. Kalau antum dapati fi'il amr, maka sigohnya ya fi'il amr. Segala macam bentuk kata perintah, maka itu disebut dengan amr. Tapi belum tentu maknanya perintah ya. Kemudian sigohnya amr itu, sigohnya kata perintah itu yang kedua adalah bentuknya fi'il mudhari' tapi bersambung dengan lamul amri. Contohnya wal yattawafu. Kenapa wal yattawafu di situ jadi fi'il amr Ustaz? Karena ada lam.
Sebelum harful mudhara'ah itu ada lam. Kalau ana katakan wal yadhhab at-tulab, wal yadhhabu at-tulab, maksudnya apa? Idhabu at-tulab maksudnya. Wal yaqra'u ya syabab, wal yuraji'u durusakum ya syabab. Itu maknanya adalah raji'u durusakum ya syabab. Itu yang disebut dengan fi'il amri al-maqrun bil lamil amri. Al-mudhari'u al-maqrun bil lamil amri. Yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amri, maka dia termasuk amrun. Kemudian bentuk sighatul amri yang ketiga itu bentuknya isim. Tapi isim fi'il amr. Contohnya kalimat alaikum. Alaikum an taqra'u hadzal kitab. Itu maksudnya adalah iqra'u hadzal kitab. Terus apalagi? Hayya 'alas shalah. Ta'al ilas shalah. Itu maksudnya. Fahim tuh ya sebab? Fahim tuh? Insyaallah. Ya, dia bentuknya isim, ya, tapi memiliki makna amr seperti fi'il. Taib. Kemudian yang keempat, sighatul amri itu bentuknya masdar, tapi masdarnya memiliki makna fi'il amr. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksudnya adalah ahsinu walidaykum ihsanan. Aslinya kayak gitu. Itu sebab Fahim? Fahimna Ustaz. Contoh lagi misalkan masdar fi'il amri kayak apa sebab? Selain yang ada di kitab antum. Contoh dari masdar fi'il amr selain yang ada di kitab antum. Seperti perkataannya para sahabat ketika melihat keluarga Yasir disiksa oleh para tokoh-tokoh Quraisy di masa lalu. Apa kata-katanya? Sabran alaya. Sabran ya ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabran itu kan masdar dari kata sabar. Fahim? Insyaallah. Baik. Contoh lagi di dalam buku-buku bahasa Arab yang antum pelajari di ma'had. Ada nggak kalimat-kalimat hati misalan likullin min hadhihi al-kalimah atau min kulli hadhihi al-as'ilah? Pernah dengar kalimat hati? Pernah Ustaz. Ya. Hati itu kan nggak ada kata kerjanya. Hati dia isim tapi memiliki mana fi'il. Paham tuh? Idza laqital aduwa fadrbar riqab. Kalau kamu ketemu musuh, idrib riqabahu, pukul lehernya. Nah, maksudnya fadrbar riqab itu artinya adalah idrib ar-riqab seperti yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba ar-riqab. Fadarba ar-riqabi. Maksudnya fadarba ar-riqab itu apa? Idribu ar-riqaba. Paham tuh? Paham tuh sebab? Fahimna Ustaz. Nah, Ustaz, apa manfaatnya mempelajari sigoh ini, Ustaz? Nanti antum belajar usul fiqh, antum tidak akan terlepas dari sigoh ini, sobat. Karena nanti di dalam pelajaran usul fiqh itu ada yang namanya istilah al-amr. Dan di antara pokok bahasan al-amr itu apa? Sigotul amri. Contohnya sobat? Kemudian ada lagi nggak selain sigotul amri di sini yang kelima, tambahkan yang kelima ya sebab. Yang kelima adalah lafdzul amri. Contohnya seperti kata kerja amaro, wajaba. Ya, kalau anak katakan amaroni al-ustadzu lidzahabi ilal hammam atau lidzahabi ilal maktabah. Nah, di situ kata perintah nggak? Maknanya perintah nggak itu? Walaupun nggak pakai sigoh yang 4 ini. Maknanya perintah nggak? Amarona al-ustadz lidzahabi ila al-maktabah. Di situ ada makna perintah nggak? Tidak ada. Hah? Ada Ustaz. Ada, makanya lafaz amr seperti fi'il amaro ya'muru wajaba yajibu
ya itu juga termasuk sighatul amri. Wadih sebab faham dong? Paham Ustaz? Contohnya kalau firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini sebab fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Itu termasuk sighatul amri enggak? Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Iya, itu termasuk uslub al-amri. Jenisnya apa? Masdar, naib, an fi'li, amrin. Kemudian lafdul amri itu kataba, wajaba, farodo, ya sebab farodo. Kemudian kataba. Nah, ini lafaz amr nih. Kutiba alaikumusiyam, farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana kada wa kada. Nah, kira-kira hadis itu memiliki mana amr enggak? Memiliki sighatul amri enggak? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana kada wa kada. Nah, itu amr bukan? Ada sighatul amrinya? Iya. Apa jenis sighatul amrinya? Al-lafzu al-amr. Nah, lafzul amri. Itu alfadzul amri namanya. Alfadzul amri, bukan lafzul amri. Tanpa pakai jamak. Alfadzul al-amri. Alfadzul amri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ila akhiril ayah. Ada sighatul amrinya enggak di situ? Ada sighatul amrinya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada sighatul amrinya enggak? Yang mana? Ada. Yang mana? Ism fil amr. Yang mana? Alaikum. Kutiba. Sebelum alaikum. Kutiba. Alaikum itu jadi amr kalau dia cuma alaikum saja. Misalkan alaikum az-zahaba. Tapi kalau ada kutiba alaikum, itu yang jadi amrnya itu bukan alaikumnya, tapi kutibanya. Kutiba itu masuk ke alfadhu al-amri. Itu sebab? Insyaallah. Sebenarnya banyak lagi sebab. Sebenarnya banyak lagi ya. Sighatul amri ini, tapi kita cukupkan sampai di sini nggak apa-apa. Nah, kalau semua sigoh ini sebab, kalau 5 sigoh yang masyhurah ini berasal dari yang kedudukannya di atas, diucapkan dari yang kedudukannya di atas kepada yang di bawah, maka sighatul amri yang 5 yang masyhurah ini maknanya apa jadinya? Maknanya jadinya apa? Sebab Apa? Kalau 5 sigoh masyhurah ini diucapkan oleh orang yang kedudukannya di atas kita, maka sighatul amri yang 5 ini bermakna apa? Al-amr. Kalau diucapkan dari kedudukannya di bawah kepada yang di atas, sighatul amrnya bermakna apa? Doa. Kalau disampaikan kepada yang setingkat, al-iltimas. Tentu misbab? Ya. Baik. Kayak fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ini maknanya amr, doa atau iltimas? Al-amr. Al-amr, pokoknya sudah ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya ada kata perintah, itu amr ya. Karena itu dari Allah ya kepada hamba-hambanya. Sama kayak di dalam hadis-hadis juga demikian. Ya, tapi kalau yang di dalam Al-Qur'an itu bentuknya doa, seperti doanya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Maka kata perintah pada doa-doa di dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Amr atau doa? Ad-du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Ibrahim itu. Pakai sighatul amri. Maknanya apa? Doa, karena nggak mungkin ya Nabi Ibrahim merintah Allah itu nggak mungkin. Itu maknanya doa bukan perintah. Paham ya sampai sini? Paham ya? insyaallah. Baik.
Coba baca berikutnya. Waqad takhruju siyagul amri an maknaha al-asli. Tafadhal man yaqra. Irsyad. Ana irsyad, iqra ya Syekh Irsyad. Ana irsyad. Oh, talib akhar ya syabab. Man yurid an yaqra. أنا لا بأس أستطيع. Tafadhal, iqra ya Syekh. Iqra. وقد تخرج صيغ الأمر Bukan takharaja, waqad takhruju siyagu. وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام منها الأول الدعاء كقوله تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Nah, memang fi'il amr itu makna asalnya adalah perintah. Tapi terkadang si gotul amri itu bisa keluar dari makna aslinya. Tergantung konteksnya. Terkadang bisa bermakna doa. Kalau berasal dari yang di bawah ke yang di atas. Contohnya wa adkhilni birahmatika, dan masukkanlah diriku dengan rahmatmu di dalam hamba-hambamu yang soleh. Terus al-iltimas. Al-iltimas kaqaulika liman yusawika a'tini al-qalama ayyuhal akh. Nah, ini yang disebut dengan al-iltimas. Ya. Iltimas itu artinya adalah permintaan atau permohonan yang setara. Jadi perintahnya itu ditujukan dari orang yang setara kedudukannya dengan kita. Jadi al-iltimas itu artinya adalah permintaan atau permohonan yang setara. Ya, contohnya isma kalam al-ustaz. Dengarkan ucapan ustaz dari teman antum kayak gitu. Itu iltimas. A'tini qalamak ya akh, ya akh. Ya, itu iltimas. Terus berikutnya. Al-thalith al-irsyad kaqaulika ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, di sini juga sebab ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 282. Yaitu ayat yang bercerita tentang apa? Hutang, berbicara tentang menulis hutang piutang. Ya, makanya di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang yang beriman, ya, kalau kalian berhutang dengan sebuah hutang ila ajali musamma, pada waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Kira-kira ya, sebab uktub di sini maknanya amr atau bukan? Kalau seandainya maknanya amr, harusnya wajib dong nulis catatan hutang. Kalau antum berhutang kemudian nggak ada yang nyatet, dosa dong. Kira-kira gitu nggak? Maka jawabannya tidak. Karena faktubuh di sini maknanya apa? Maknanya bukan amr, tapi al-irsyadu, petunjuk atau bimbingan. Penting sebab, jadi kata uktubuh, faktubuh di dalam ayat ini itu bukan amr. Iya, fi'il amr, fi'gotul amr, tapi maknanya al-irsyad, bukan al-amr. Maknanya adalah petunjuk, bimbingan, anjuran, arahan. Sehingga tidak bermakna kewajiban. Terus, ya Syekh. Ar-rabi at-tahdid kaqaulika ta'ala ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya, at-tahdid itu artinya ancaman. Ana ulangi sekali lagi, at-tahdid itu ancaman. Contohnya i'malu ma syi'tum. Ya, kalau ana bilang ke antum semua sebagai murid. Ya. Yani il'abu ma syi'tum. Ya. Mainlah sesuka kalian. Ya, tapi ya, bermainlah sesuka kalian. Nggak usah murojaah pelajaran, nggak apa-apa. Tapi lihat saja nanti di ujian. Kira-kira itu anak ngancem atau enggak itu? Kira-kira anak gitu ngancem. Ya, malu masyi'tum ini bukan Allah merintahkan hambanya untuk melakukan sesukanya, bukan beneran disuruh melakukan sesuka hati, sesuka hawa nafsunya, melainkan kata perintah di sini untuk ancaman nih sebab, bukan untuk perintah. Dari mana kita bisa membedakan Ustaz? Dari konteksnya, dari maknanya.
bisa membedakan ini maknanya irsyad, ini tahdid, dan seterusnya. Dari qarinah juga, dari adanya indikator akan hal itu. Kemudian yang berikutnya, at-tahdid setelah itu. الخامس التعجيز كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. At-ta'jiz itu artinya merendahkan, melemahkan. Ya, karena konteks di sini Allah mengatakan faktu bi suratin min mithli, datangkan satu surah saja yang semisal kalau kalian ragu. Buat coba satu ayat saja yang mirip dengan Quran. Nah, ini maknanya Allah nggak perintah mereka mendatangkan, tapi di sini Allah ya menggunakan kata perintah dalam rangka untuk menghinakan, untuk merendahkan, untuk melemahkan hujah-hujah orang kafir yang ragu terhadap firman Allah. Kemudian terkadang sighatul amri itu maknanya juga bisa at-takhyir. At-takhyir itu artinya apa? At-takhyir itu artinya apa? Merubah. Pemberian pilihan. Takhir itu dari kata ikhtara yakhtaru, ikhtiar. Takhir itu artinya pemberian pilihan. Contohnya iqra hadzal kitab au hadzal kitab. Ya, di situ na'am, itu sighatul amri tapi memiliki makna at-takhir. Tazawwaj Aisyah au Fatimah. Nah, di situ memiliki makna at-tahyir, pemberian pilihan. Wadah ya sebab? Tentu? Nah, Kemudian, terkadang al-amru itu memiliki makna al-ibahah sebab. Apa artinya al-ibahah? Mubah. Ya, kemubahan, kebolehan. Contohnya apa? Di dalam firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Ya, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di situ ada kata perintah kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kira-kira kalau seandainya makan dan minum di sini maknanya adalah perintah, berarti makan sama minum itu wajib hukumnya. Kalau antum nggak makan nggak minum dalam satu hari berarti berdosa tuh. Kira-kira maknanya amr nggak itu? Kulu washrabu. Sighatul amrinya maknanya amr nggak itu? Hai syabab. Bukan. Maknanya apa? Ibahah. Karena nggak ada dalil yang mewajibkan, di antara hukum yang wajib itu adalah makan dan minum. Iya, ada wajib makan dan minum, ya, diwajibkan makan-makan yang halal. Tapi makan minumnya sendiri yang halal-halal itu hukumnya mubah. Baik, ada pertanyaan sebab? Ustaz, Nah, tadi yang artinya apa tadi? Al-isti'la, al-izlam. Al-isti'la itu dari yang kedudukannya di a'la, di atas, wal ilzam, dan mengharuskan. Jadi talabul fi'li ala wajil isti'la, permohonan ya terhadap sesuatu dari yang kedudukannya di atas ya dalam perbuatan yang harus dilakukan, ilzam, keharusan. Jadi perbuatan yang harus dilakukan yang berasal kata perintah yang harus dilakukan dari yang kedudukannya ada di atas kita. Nah, sekali lagi sebab kita bisa membedakan makna-makna ini ya sebab itu dari konteksnya ya, dari konteks kalimatnya, dari makna yang terkandung di dalamnya. Baik, ada pertanyaan sebab kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? al-irsyad gimana? Al-irsyad itu artinya petunjuk. Kira-kira hukumnya nulis utang itu wajib apa enggak? Nah, ada nggak penjelasan dari Rasul? Nulis hutang itu hukumnya wajib. Kalau ada yang berhutang, kemudian nggak dicatat hutangnya, dosa deh. Kan jadi wajib kan kayak gitu jadinya, konsekuensinya. Betul nggak? Ya. Nah, berarti hak tubuh di sini maknanya bukan amr, tapi al-irsyad, petunjuk, anjuran artinya. Bimbingan, anjuran. Karena biasanya
hutang yang nggak ditulis dan dicatat itu menjadikan ya orang itu akan melupakan hutang tersebut. Nanti di kemudian hari bisa memunculkan pertikaian. Jadi uktubuh di situ bukan wajib ya, tapi maknanya irsyad, petunjuk. Nah, nanti ini berfungsi kalau antum belajar ilmu syar'i ya, sob. Soal akhir sebab qabla nakhtim. Ya, sebab untuk kelompok kedua silahkan tinggal di Zoom ya. Sedangkan kelompok yang lainnya silahkan meninggalkan Zoom dan bergabung dengan halaqah tahfidz-nya bagi yang memiliki giliran hafalan atau setoran Quran. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah difahami sebab? Mafhum. Mafhum ya? Baik, hadza ma uridu qawlahu sabab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsanallahu wa iyyakum. Syukran jazilan ya Kelompok dua Ustaz. kita ambil istirahat dulu kelompok dua. Nanti kita mulai ya. Silakan yang tidak syafahi silakan keluar Zoom ya.